Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Mutia Fadilah yang akan menemani kamu selama 5 menit ke depan. Oke teman-teman, topik pada kali ini yaitu tentang metode dan teknik-teknik dalam public speaking. Metode dalam public speaking itu ada 4. Yang pertama, manuskrip. Yang kedua, hafalan atau memoriter. Yang ketiga, spontanitas atau impromptu. Dan yang terakhir yaitu menjabarkan atau extemporer. Metode manuskrip itu biasanya dipakai oleh orang-orang yang public speakingnya itu sambil membaca skrip atau membawa naskah, seperti guru yang sedang membacakan Undang-Undang Dasar 1945 kepada siswanya di hari Senin, atau seperti presenter yang sedang membacakan berita acara. Yang kedua yaitu metode memoriter, seperti seseorang yang ingin mengikuti lomba pidato, ceramah, pasti dia harus menghafalkan dulu teksnya. Nah, itu disebut dalam metode hafalan atau memoriter. Yang ketiga ada metode spontanitas atau impromptu. Contohnya nih, ketika pada hari Jumat seorang laki-laki ini tidak ada persiapan apapun, tetapi ditunjuk untuk menjadi khotib. Tidak ada persiapan apapun, tapi ditunjuk menjadi khotib. Lalu dia menjadi khotib. Jadi itu juga termasuknya dalam public speaking, tapi dalam metode impromptu atau spontanitas. Dan yang terakhir yaitu extemporer atau menjabarkan. Nah, menariknya teman-teman, metode yang paling lebih baik dari keempat metode ini yaitu metode extemporer atau menjabarkan. Karena dalam metode extemporer ini manuskripnya ada, hafalan atau memoriternya ada, dan impromptu atau spontanitasnya pun ada teman-teman. Tapi kabar baiknya nih, semua metode itu tadi sebenarnya kalau dibilang efektif atau tidaknya disesuaikan kepada acaranya apa teman-teman. Jadi sebenarnya semua metode juga efektif asalkan acaranya sesuai. Oke, selanjutnya nih, teknik dasar dalam public speaking itu ada 2. Yang pertama apa coba? Yang pertama itu ice breaking, pembukaan yang menarik, pembukaan atau hook yang menarik. Contohnya nih, dalam suatu ruangan, ketika ruangan itu sudah mulai membosankan, kita bisa tuh masuk ke situ buat ice breaking. Yang kedua, ada teknik vokal atau penyampaian. Yang pertama itu pernafasannya harus baik. Jadi, ketika public speaking, kita tidak boleh berburu-buru, terburu-buru. Tidak boleh seperti itu atau tidak boleh lambat juga. Kita harus disesuaikan. Nadanya juga seperti apa, volume suaranya seperti apa, dan ekspresi vokalnya pun harus seperti apa. Selanjutnya teman-teman, dalam public speaking juga kita harus mengenali siapa audiensnya. Apakah audiensnya anak-anak, atau remaja, atau lansia. Kita harus kenal mereka agar ketika kita menyampaikan itu disesuaikan. Setelah kita mengenali audiens, kita juga harus membuat poin dari materi yang ingin disampaikan. Karena apa? Karena agar public speaking kita terstruktur teman-teman. Nah, kita juga boleh tuh menyelipkan kalimat pembukanya berkesan. Terus kita juga harus ada interaksi dengan audiens, semisal seperti bertanya atau menanyakan kabar atau menanyakan, guys, ini udah paham belum? Nah, itu juga termasuk ke dalam interaksi. Nah, kita juga dalam public speaking nih harus memperhatikan volume dan intonasi suara. Selanjutnya kita juga harus memperhatikan waktunya, durasi waktunya yang diberikan oleh moderator atau MC. Nah, jika ada bagian yang terlewat, kita nggak perlu minta maaf karena audiens itu tidak tahu kalau kita salah, kalau itu terlewat, gitu ya. Nah, kita juga harus menyampaikan dengan keyakinan dan percaya diri, teman-teman. Karena yang disampaikan dengan keyakinan itu pasti akan mempengaruhi audiens, dan kita juga harus mengetahui atau menguasai
materinya. Dan yang terakhir, kita juga harus paham dalam teknik mengakhiri forum. Akhirilah forum itu dengan semisal quotes atau apapun itu, yang intinya agar presentasi kita itu berkesan. Oke, selanjutnya nih teman-teman, ada tips agar saat presentasi atau saat public speaking kita tidak demam panggung. Apa di sini ada yang pernah demam panggung? Semuanya teman-teman tenang, dan itu wajar kok mau demam panggung. Karena gini teman-teman, demam panggung itu ada dua penyebabnya. Yang pertama karena kita tidak percaya diri, dan yang kedua karena kita gugup atau cemas. Nah, untuk mengembangkan kepercayaan diri kita pertama-tama harus mengenali dulu penghambat kepercayaan diri kita apa. Apakah karena kita belum menguasai materi, atau karena kita gak pede sama penampilan kita? Setelah mengetahui kalau semisal nih penghambat kepercayaan dirinya karena kita belum menguasai materi, ya berarti solusinya apa? Solusinya kita harus terus berlatih dan berlatih, dan juga memahami materi itu. Nah, selanjutnya, ketika public speaking, agar mengembangkan kepercayaan diri kita, maka kita harus terus berpikir positif, afirmasi positif, banyak-banyakin kepada diri kita sendiri teman-teman. Dan yang terakhir, yaitu kita juga harus menyiapkan diri. Siapkan mental, siapkan materi. Nah, yang kedua, untuk mengatasi kecemasan atau rasa gugup itu, yang pertama kita harus belajar mengatur nafas kita agar audiens itu tidak tahu kalau kita itu sedang gugup loh gitu tuh. Karena bakal kerasa, pasti bakal kerasa sama audiens kalau kita sedang cemas, kalau kita sedang gugup. Makanya ya, langkah yang pertama itu kita harus belajar mengatur nafas kita pelan-pelan. Dan yang kedua, kita harus menerima ketidaksempurnaan. Ketidaksempurnaan dalam hal ini apa? Ya, seperti oke, gak apa-apa, wajar kok kalau aku belum bisa seperfect orang lain, atau wajar kalau aku gugup gitu. Jadi kegugupan itu, kecemasan itu diterima. Jangan enggak kok gak gugup. Itu malah akan, kalau kita terus menolak, kalau kita terus defensif, itu ke kitanya apa? Malah akan menjadi sangat gugup dan cemas teman-teman. Oke, karena kita sudah 5 menit lebih nih ya, untuk mengakhirinya ada quotes yang mengatakan, rahasia kesuksesan adalah meletakkan rasa takut dalam perspektif yang seharusnya dan menyalurkannya dengan cara yang positif. Dikutip dari Dale Carnegie tahun 2012. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.